Pernah nggak sih kamu nunda-nunda ngerjain sesuatu? Bukan karena malas, tapi karena kamu takut hasilnya nggak sempurna. Kamu pengen bikin sesuatu yang bagus, yang rapi, yang luar biasa, tapi akhirnya kamu nggak mulai sama sekali. Karena bagus terasa belum cukup bagus, dan sempurna terasa makin jauh. Perfeksionisme itu nggak kelihatan kayak massal, tapi dia pelan-pelan bisa menghambat langkahmu. Kamu jadi takut bikin kesalahan, takut terlihat biasa, takut dinilai jelek oleh orang lain, dan tanpa sadar, kamu lebih memilih diam daripada mencoba, lebih memilih overthinking daripada melangkah. Kita pikir perfeksionisme itu tanda punya standar tinggi, tapi seringkali itu cuma topeng dari rasa takut nggak cukup. Video ini bukan ngajarin kamu untuk jadi asal-asalan, tapi ngajak kamu mengenal dari mana sih perfeksionisme itu muncul, apa dampaknya, dan gimana cara kita bisa bergerak meskipun belum sempurna. Karena terkadang yang kita butuh bukan hasil yang sempurna, tapi keberanian untuk mulai. Yuk, pelan-pelan kita bahas bareng satu langkah pertama. Perfeksionisme sering disalahpahami. Banyak orang pikir itu soal punya standar tinggi. Tapi sebenarnya perfeksionisme bukan soal ingin terbaik, tapi soal takut dianggap kurang. Perfeksionisme bukan motivasi, tapi mekanisme pertahanan. Reaksi dari luka yang belum selesai. Luka dari rasa dituntut jadi anak sempurna, luka dari pernah gagal dan diejek, luka dari terlalu sering dibandingkan. Jadi kita tumbuh dengan percaya, aku akan dicintai kalau aku sukses. Aku aman kalau hasilku sempurna. Dan tanpa sadar, kita mulai membangun tembok standar yang gak boleh retak sedikit pun. Kita terus naikkan target, tapi juga terus menurunkan harga diri. Karena gak peduli seberapa bagus hasilnya, kita tetap merasa harusnya bisa lebih baik. Perfeksionisme muncul dari bagian diri kita yang ingin dilindungi. Tapi kadang, cara perlindungannya justru menyakiti. Kamu kerja keras, tapi gak pernah merasa cukup. Kamu capek, tapi gak bisa berhenti. Kamu menang, tapi gak bisa ngerayain. Karena perfeksionisme bilang, kamu baru boleh bahagia kalau semuanya sempurna. Dan itu jebakan yang halus. Tapi kamu bisa lepas dengan mengenali dulu pola-pola yang sering tidak kamu sadari. Perfeksionisme itu gak selalu terlihat dramatis. Kadang dia hadir sebagai kebiasaan kecil yang kita anggap wajar. Misalnya, kamu butuh waktu 3 jam buat kirim email pendek. Atau kamu revisi desain 20 kali, padahal nggak ada yang salah. Atau kamu nunda mulai karena nunggu waktu yang pas, alat yang lengkap, atau mood yang tepat. Semua itu bukan soal persiapan, tapi ketakutan terselubung. Takut gagal, takut dihakimi, takut terlihat biasa. Ciri lainnya, kamu sulit bilang aku bangga sama hasil ini, karena kamu cuma lihat kekurangannya. Padahal orang lain udah kagum. Tapi kamu masih bilang, ini mah belum seberapa. Perfeksionisme bikin kamu sulit menikmati proses, karena kamu cuma fokus di hasil akhir. Dan bahkan saat hasilnya bagus, kamu langsung nyari kesalahan berikutnya. Kamu ngerasa produktif, padahal kamu cuma sibuk menyempurnakan hal yang udah cukup. Dan yang paling menyedihkan, perfeksionisme sering nyamar jadi identitas. Aku orangnya perfeksionis, seolah itu karakter, padahal itu mekanisme bertahan. Kamu bukan perfeksionis, kamu cuma manusia yang pernah takut dianggap gagal. Dan sekarang, saatnya pelan-pelan melepas topeng itu. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kenapa perfeksionisme justru bikin kita stuck. Ironis ya,
Perfeksionisme sering kita anggap sebagai kekuatan, tapi kenyataannya dia lebih sering jadi penghambat. Karena saat kamu nunggu semuanya sempurna, kamu justru nggak bergerak sama sekali. Kamu nunggu waktu yang ideal, tapi waktu terus berjalan. Perfeksionisme menciptakan standar yang nggak bisa dimenangkan. Setiap kali kamu hampir puas, otakmu bilang, belum, harus lebih lagi. Akhirnya kamu kelelahan, bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terus menghakimi diri sendiri. Perfeksionisme juga membunuh kreativitas, karena kamu nggak berani salah, nggak berani eksperimen, nggak berani bikin yang biasa dulu, demi belajar jadi lebih baik. Kamu jadi takut mulai, karena pikirannya, kalau nggak bagus, ngapain dimulai? Tapi yang kamu lupa adalah, semua hal besar selalu dimulai dari versi awal yang berantakan. Dan setiap orang yang kamu kagumi hari ini, dulunya juga bikin karya yang biasa banget. Bedanya, mereka berani memulai. Bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka tahu, kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi kalau kamu merasa stuck, mungkin kamu bukan kurang niat. Tapi kamu sedang terjebak dalam ilusi bahwa semua harus sempurna dulu, baru boleh dimulai. Sekarang saatnya kita pelan-pelan belajar. Gimana caranya bergerak, meski belum sempurna. Perfeksionisme bukan harus dihilangkan, karena sebenarnya dia muncul dari niat baik, pengen ngasih yang terbaik, pengen jadi versi terbaik diri sendiri. Tapi niat baik ini harus diarahkan dengan cara yang sehat. Gimana caranya? Pertama, fokus ke kemajuan, bukan kesempurnaan. Ukur progresmu bukan dari, sudah sempurna belum? Tapi dari, aku sudah bergerak sejauh mana hari ini. Kedua, coba metode versi pertama. Bikin dulu versi yang jelek, biarin berantakan. Tujuannya bukan langsung bagus, tapi bisa dilanjutkan. Ketiga, jadwalkan waktu selesai. Bukan waktu mulai. Bukan, aku akan mulai jam 8. Tapi, aku akan selesai jam 9. Ini bantu otak fokus ke hasil. Bukan mikir terus di awal. Keempat, rayakan selesai. Bukan sempurna. Apapun hasilnya, kalau kamu menyelesaikannya, itu layak dirayakan. Kelima, latih self-compassion. Tahan suara di kepala yang bilang, harusnya bisa lebih. Ganti dengan kalimat, hari ini aku udah cukup. Aku bangga sama diriku. Karena kamu gak harus sempurna untuk layak dihargai, kamu cukup. Karena kamu terus berusaha. Dan kamu akan berkembang, bukan karena gak pernah gagal, tapi karena kamu terus bangkit, meskipun gak sempurna. Kamu gak harus selalu yakin untuk mulai. Kamu juga gak harus sempurna untuk layak dihargai. Kadang, yang kamu butuh cuma keberanian untuk melangkah. Meski ragu, meski takut, meski belum siap sepenuhnya. Dan itu gak apa-apa, karena semua orang hebat pun pernah ragu, pernah gagal, pernah merasa gak cukup. Tapi mereka terus bergerak, bukan karena mereka selalu percaya diri, tapi karena mereka belajar percaya pada proses. Hidup bukan soal jadi yang paling sempurna, tapi soal terus bertumbuh. Dan bertumbuh itu artinya boleh salah, boleh lambat, boleh jatuh. Asal kamu gak berhenti. Jadi, hari ini aku pengen kamu bilang ke diri sendiri, aku cukup, aku layak, meski belum sempurna. Karena kamu bukan hasil akhirnya. Kamu adalah perjalanan itu sendiri. Dan di perjalanan ini, kamu boleh istirahat, boleh pelan, tapi jangan pernah lupa, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.
Tulis di komentar, hari ini aku memilih bergerak meski belum sempurna. Dan kalau video ini menyentuh kamu sedikit saja, bantu share ke teman, pasangan, atau saudaramu yang juga sedang terjebak dalam kesempurnaan. Karena kita nggak sendiri di perjalanan ini, kita bisa saling bantu, saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, semua pertumbuhan besar dimulai dari satu langkah kecil. Satu langkah pertama.